Hello everyone. Halo semuanya, Welcome to our sixth. selamat datang di pelajaran ke-6 kami. Good. Kabar Antoni, baik-baik. Hope you guys are doing Kita well as well. berharap Today's kalian our baik-baik sixth saja. lesson, and we're Hari ini adalah hari as we lay ke-6. the foundation Ini adalah pelajaran penting hari ini building the infrastructure karena kan kita membangun infrastruktur bagaimana kita bisa bangun spiritual kita. Dalam pelajaran ini kita akan melihat Now this is also, like I hukum said, dari this topic will really try to akar dan batang. this Dan di sini kita melihat context of spiritual mengapa writing, teks dari filosofi spiritual atau kabalis the wisdom of Kabbalah here, menceritakan kearifan Kabbalah. Apa kearifan Kabbalah ditulis dengan cara tertentu dan apa talk about artinya untuk membicarakan tentang spiritualitas words. How can dengan sesuatu kata tertentu. Apa yang kita bisa rasakan dari suatu di dalam kita, dari suatu kata-kata, bahkan kita tidak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan inside of ourselves? karena kita Previous berada di dalam diri kita sendiri. what the wisdom of Kabbalah is. Kita mengerti apa kearifan Kabbalah, yang pada sebelumnya dan mengapa kita harus mempelajarinya. Kita mengetahui bahwa kearifan ini memungkinkan kita untuk mengungkap Sang Pencipta di saat kita hidup di dunia ini. Dan untuk menjelaskan Sang Pencipta, ini adalah pekerjaan sendiri karena banyak deskripsi mengenai dirinya. Dari perspektif kearifan Kabbalah, yang bisa kita katakan adalah Sang Pencipta adalah kekuatan yang menciptakan semuanya dan dia memiliki What we can say the creator has a certain attitude sesuatu towards creatures or towards creatures or towards the whole of karakter terhadap seluruh realitas yang ada di dunia ini. reality Kita bisa merasa kita individual, tetapi kita adalah bagian dari realitas. with this reality. Dan Sang Pencipta mempunyai hubungan dengan realitas ini dan kita adalah bagian dari ini. Books and the Kabbalistic books Dan Sang Pencipta menjelaskan ini adalah melalui teks yang spesial yang disebut adalah metode dari akar dan batang. Dan apakah akar dan batang artinya? discover Dan lalu kita akan mengungkap how we need to read these. apa yang harus kita baca dari teks kabalis ini. Dan bahasa ini The language of branches adalah batang on law of berdasarkan and what the law hukum akar dan batang. is this. Apakah hukum akar dan batang? We all live in this world Kita semua hidup di dunia ini reality. And we have 5 senses, kita punyai 5 panca indera. and through these 5 senses Kita pelajari di persepsi dari realitas. inside our mind, Kita mengungkap bahwa di dalam diri kita, di dalam sensasi yang kita miliki, ada okay, on the other side, alam tidak bergerak, ada bulan, ada sungai, ada burung-burung, birds, humans, manusia, things, plants included, vegetasi. still the vegetative, animate, and the human. Kita punya tidak bergerak, vegetasi, binatang, dan tidak bergerak Kabbalists want yang kita rasakan melalui 5 panca indera. Dan kabalis ingin kita merasakan apa yang di luar dari 5 indera ini, dan hal ini adalah spiritual. worlds, let's call them, Dan dunia spiritual ini hanya bisa dirasakan proper sense jika saya mempunyai indera yang tepat untuk merasakannya. Ya, seperti 5 indera yang kita miliki untuk merasakan dunia ini. Dan saya membutuhkan indera tambahan untuk merasakan spiritualitas ini. Dan ini terkadang disebut adalah indera ke-6. Atau mereka sebut juga ini seperti juga jiwa. 5 senses. We actually don't feel like we have a soul. A lot of books Dan Anda melihat we all have a buku-buku di suci bilang, ya kita punya jiwa. Jika kita punya jiwa, kita bisa merasakannya. Kita merasakan itu dengan jiwa. Ini tidak. we wouldn't have any problems in any Jika kita punya masalah apapun, hanya karena kita sudah merasakan dunia ini dan dunia spiritual. and we wouldn't have Dan kita tidak we wouldn't have any dramas at all. punya drama apapun.
Karena kita melihat actually how everything is operated and how everything is running, and we wouldn't have really any ini saya tidak punya pertanyaan apapun. question mark as to why I'm living, why I'm Mengapa saya why I'm diciptakan? at all. Mengapa saya merasakan realitas ini? Not so great, right? We have a lot of worries. Kita mempunyai And simply because we can't really get along with anything. kita tidak bisa merasakan apapun di antara negara-negara dan keluarga. Seperti di abad ke-21 ini, jadi kabar-kabar ini berkata, ini adalah untuk semua kalian bahwa kita tidak mempunyai jiwa di dunia ini. Maka di dunia ini kita tidak punya jiwa. Oleh karena itu kita ingin membangunnya. Ini mengapa setiap orang menanyakan apa arti dari kehidupan ini. Dan kita punya titik dalam hati dan kita punya 5 indera yang ada ini. Dan bawa kita ke pertanyaan ini, mengapa saya hidup di dunia ini? Karena saya hidup, saya jalan hidup ini, mempunyai 5 sensasi ini, dan kita melupakan apa yang kita rasakan kemarin. Kita tidak merasakan apapun apa yang kita rasakan hari ini. Semua sensasi yang kita rasakan adalah hal yang kita duduk di depan layar komputer yang saya rasakan sekarang. Ini kalian lahir, kalian hidup, dan kalian mati. Hanyalah 2-3 hari hidup, karena kita tidak bisa merasakan sensasi sebelumnya dan dari sensasi yang sebelumnya ke sekarang. Oleh karena itu, karena kita punya di dalam hati, kita mempunyai kemampuan untuk membangun titik ini di mana yang disebut jiwa. Dan Kabalis berkata bahwa kita mempunyai badan di sini dan di dalam hati, dan seluruh realitas mencakup seluruh realitas yang ini ada dunia ini dan spiritualitas. Mereka mengatakan adalah spiritualitas adalah alasan dari semuanya atau sebab dari semuanya, atau bisa disebut juga akar dari semuanya. Dan apa yang terjadi di dunia ini, bagaimana kita hidup, apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, apa yang terjadi di seluruh realitas yang kita rasakan di sini mempunyai suatu sebab di spiritualitas. Dan sebab ini atau akar dari semuanya turun ke dunia ini seperti sebab atau efek, atau ada akar, ada juga ranting. Dan sini adalah hukum dari akar dan ranting ini berasal. Semua akar dari semua ini berada di spiritualitas, dan kita hanya hidup dari sebab dari semuanya. Ini karena kita hidup di sebab dari semuanya, kita tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Mengapa ini semuanya, setiap orang mempunyai psikologi personal, dan psikologi bukan suatu sains, karena setiap orang adalah hal yang berbeda, dan kalian tidak bisa menaruh 2 orang di dalam satu kategori yang sama, karena setiap muka kita beda dan psikologi kita pun berbeda, tapi semuanya sama, kita mempunyai keinginan untuk menerima. Jadi apa yang kita miliki dalam diri kita adalah karakter yang kita miliki. Oleh karena itu kita mempunyai genetik yang berbeda, dan semua orang gennya pun berbeda. Oleh karena itu kita semua berbeda, dan apa yang kita rasakan di dunia ini kita rasakan pun berbeda apa yang kita dibandingkan orang lain. Dan inilah hal mendasar agar kita mengerti. Tapi untuk mengerti bagaimana semua ini terjadi, Kabalis berkata bahwa kita harus mengerti bahwa kita harus mengerti akar dari semuanya. Pertama, kita harus mengerti akar sebab dari semuanya. Karena jika kalian mengerti, maka kalian bisa mengerti mengapa semua yang terjadi di dunia ini maka Anda akan mengerti juga tentang dunia yang
ada yang kita rasakan. And in order for the Dan untuk para kabalis untuk mendeskripsikan spiritualitas, different, mereka menggunakan kata yang berbeda, kata yang tidak pernah kita dengarkan. can't really relate to them in our Kita tidak bisa merasakan ini dengan sensasi yang kita miliki di dunia ini. Mari kita baca ini love for the student Kabalah untuk murid-murid. book. It's like an encyclopedia. Let's Ini buku hijau ini they're writing pakai yang kita baca buku yang hal yang tidak bisa dijelaskan apa yang dijelaskan kepada kita sebelumnya. the wisdom of Kabbalah. Expansion. Oh, here we go. Expansion. Perkembangan dari dan perginya cahaya. So I'm just going to read a little paragraph. Saya akan baca satu paragraf. How we go. After Setelah Malhut menentukan untuk menerima Oryashar dan menerima Ditoh, dia menerima Malhut selalu menghitung di Rosh dari Pasuf, di mana cahaya maksimum yang dia bisa terima, yang saya bisa berikan, tergantung dari kekuatan dari Maksah. Malhut bisa menerima bagian kecil dari cahaya langsung, karena dia menerima untuk Sang Pencipta adalah bertolak belakang dari natur yang ada. Tapi jika kalian dari setengah dari kala ini adalah di luar dari apa yang kita rasakan, kata-kata yang tapi apa yang mereka bicarakan adalah peraturan. Mereka tidak pernah mengatakan hal yang tidak pernah mereka raih. Mereka tidak menulis sesuatu yang mereka tidak pernah tulis, atau sesuatu yang mereka tidak miliki atau tidak mereka raih. Dan mereka harus mengetahui apakah sensasi ini terjadi dan apakah sensasi ini akan terungkap di level berikutnya. Dan ini kan membawa kita ke tingkatan yang berikutnya. Sebelum kita merasakan hal ini, kita tidak akan mengetahui mengapa kita hidup di dunia ini, apa yang harus kita lakukan, dan mengapa mereka disiapkan seperti yang kalian siapkan. Karena itu, setiap orang mencari tujuan dari kehidupan, dan di perjalanan ini, setiap orang melihat karya Kabbalah, dan mereka terkadang terhubung dengan kearifan ini, dan kearifan ini membicarakan bagaimana kita melakukan hubungan itu dengan Sang Pencipta, karena ini adalah sebab dari semuanya, karena ini adalah akar dari semuanya. Jadi kita sebagai sebab atau ranting, kita bisa menjadi jalan tengah dari semuanya. Ini hal disebut hukum dari akar dan ranting. Dari apa yang mereka bicarakan di buku-buku ini tentang spiritualitas, mereka tidak membicarakan tentang dunia ini sama sekali. Mereka hanya membicarakan akar, sebab, dan alasan dari semuanya. Lalu kita baca lagi apa yang kita bisa baca. Kita mempunyai arahan yang lebih jelas. Jika punya pertanyaan, tanya di sini. Saya akan mempertanyakan hal ini. Ambil paragraf kecil dari esensi kearifan Kabbalah. Baiklah, banyak mempercayai bahwa kata-kata dan nama-nama yang dalam kearifan Kabbalah adalah nama yang abstrak. Ini adalah karena dihubungkan dengan ketuhanan dan spiritualitas, di mana hal ini di atas ruang dan waktu, di mana imajinasi kita tidak bisa memiliki. Oleh karena itu adalah hal ini di nama-nama abstrak dan sangat dalam dan abstrak, dan kami tidak bisa ada dari hal yang di luar yang bisa kita bayangkan. Mereka dan orang saat melihat ke buku-buku Kabbalah, dan mereka berkata bahwa Kabbalah membicarakan hal-hal yang tidak nyata. Apa
apa yang tidak bisa kita rasakan, kita bisa pegang, In a way, we don't have anything to ya. Tapi kita pun tidak bisa memegang hal semua ini sampai kita tidak meraih spiritualitas. only write about what they've fully attained. Dan mereka menjelaskan kepada diri kita, marilah kita lihat, kita ada seorang di sini yang Let's say studying, mempelajari teks, okay, is reading, dia baca buku Kabbalah, and is studying Kabbalah. This is wisdom of kearifan Kabbalah, dan the split pembagian dari that the sang murid. when he or she first Jika dia mulai membaca, dia berada di dunia ini, world is full tapi dunia yang dibicarakan di karya Kabbalah ini adalah dunia spiritualitas, karena fenomena ini in other words atau sensasi spiritual sensations. sensasi spiritual. So in other words, Dan kata lain, the student sang really no grasp murid ini tidak bisa mengerti apa yang ditulis di buku ini. Tetapi jika murid ini telah meraih suatu tingkatan spiritualitas dan berada di spiritualitas with the dengan titik dalam hati will study dan mempelajari teks ini, dan teks ini akan on a whole membawa kita arti yang sangat berbeda, karena teks ini menjelaskan the state one is keadaan dia di dalamnya, state one is in dan and masa depan that needs yang harus diraih. Ini mengapa Kabbalists buku-buku Kabbalah sangat penting and the very dan sangat spesial, karena mereka tidak membicarakan tentang dunia ini, tapi saat kita mempelajari the Kabbalistic teks-teks Kabbalah, apa yang terjadi adalah kita from there. tertarik ke dalamnya, Oh, there's no yellow. We attract from there apa yang disebut cahaya. Dan kalian bisa melihat ini sesuatu yang aneh. Apa artinya untuk menarik cahaya? observed how Apakah kalian telah bisa melihat bagaimana bayi tumbuh? Mereka bergerak, mereka merangkak, mereka ingin merasakan semuanya, mereka mengingat semuanya, mereka merasakan semuanya karena mereka ingin merasakan semuanya. the power Kekuatan yang mendorong ini semua, yang membuat mereka bergerak dan mereka yang membuat mereka menginginkan sesuatu, ini adalah keinginan internal yang berada di setiap ciptaan nature and instinct dan secara insting, they have this urge karena bayi ini ingin tumbuh, nature. They want mereka ingin berkembang, dan untuk meraih, growing up stages. untuk berkembang, In order to go untuk melalui perkembangan ini, by bayi-bayi ini thought they need to constantly mereka harus bergerak, believe you and me, they're doing a very dan mereka melakukan hal-hal keras, susah. trying to crawl, Mereka selalu merangkak, mereka ingin berdiri, ingin merasakan semuanya, doing really hard work trying to get there. karena mereka ingin mengerti di mana mereka berada, Where am I? bayi-bayi ini. Apakah semua hal ini? Dan mereka memiliki keingintahuan Run around, karena mereka ingin mengetahui semuanya. Jadi mereka bisa bertumbuh besar. we're already grown up. We don't Nah, karena kita sudah menjadi orang dewasa, kita punya keinginan ini seperti anak kecil. happens is when Tetapi saat kita menginginkannya, ingin belajari masa depan kita di spiritualitas, kita sebenarnya juga memanggil their desire keinginan yang sama seperti bayi ini tumbuh. Dan ini apa yang disebut cahaya. Karena kita adalah orang dewasa, life, or even if we have a kita punya pertanyaan, kita bisa mengetahui bagaimana cara jawabnya karena kita sudah dewasa. Kita tidak mempunyai keinginan dari spiritualitas. kids have this urge to
bayi punya keinginan untuk tumbuh di dunia ini, dan kita ingin harus punya keinginan untuk berkembang di spiritualitas. Dan di dalam hati ini adalah keinginan untuk berkembang secara spiritualitas. Dengan mempelajari teks-teks Kabbalah, kita harus membangun keinginan untuk berkembang di spiritualitas seperti bayi ini. Ya, keinginan untuk berkembang di dunia ini. Bagaimana hal ini bekerja? Ini juga bekerja melalui titik dalam hati. Ini memungkinkan kita untuk mulai berkembang secara spiritualitas karena kita punya keinginan untuk berkembang secara spiritualitas, karena kita yang tumbuh di luar 5 indera ini, dan melalui pekerjaan spiritual ini kita akan memanggil cahaya-cahaya yang ada, dan kita mulai berkembang secara internal. Dan perkembangan internal ini adalah fase yang berkembang di mana kita berkembang maju, yang disebut adalah mengambil cahaya. Dan cahaya bukan adalah satu yang fantasi, ini adalah kekuatan yang ada di alam yang kita tarik untuk berkembang ke tahapan berikutnya. Dan kearifan Kabbalah memungkinkan kita untuk menarik kekuatan ini. Dengan menarik kekuatan ini, kita bisa berangkat dan beranjak dan bergerak ke spiritualitas. Dan cahaya bukanlah suatu hal yang imaginary dan abstrak. Jika kita mencerna cahaya, kita ada beberapa variasi dari cahaya-cahaya yang ada, dan saat mereka membicarakan tentang cahaya, mereka membicarakan bahwa influence Sang Pencipta dengan diri kita, seperti yang kita menaikkan hubungan dengan kita dan Sang Pencipta, dengan keinginan kita sendiri untuk spiritualitas. Dan semua hal-hal abstrak ini, walaupun terdengar abstrak kepada seorang, untuk orang yang hidup di dunia ini, pada saat orang memiliki hal minimum spiritualitas, dia akan merasakan apa yang tertulis di teks Kabbalah ini sebagai bagian dari realitas. Seperti kita bisa merasakan makanan atau mencium bau bunga, dan atau sensasi dari memegang, atau sensasi kita merasakan di relasi ini. Dan spiritualitas dibangun dari dalam hati yang berubah jadi jiwa, dan di sini menjadi suatu tempat untuk menerima cahaya. Dan dari sensasi atau pemuasan ini, orang ini bisa mengerti tulisan dari Kabbalah, dan bisa menggunakannya sebagai suatu peta untuk bergerak, untuk berkembang seperti anak kecil yang menggunakan semuanya di dunia ini, seperti anak kecil menggunakan orang tuanya untuk tumbuh kembang. Dan ini apa yang mereka bicarakan, dan apa yang mereka tulis di buku Kabbalah ini. Mereka tidak membicarakan tentang dunia ini, mereka membicarakan tentang persepsi yang lebih tinggi, keadaan yang lebih tinggi. Dan dengan mempelajari, kita membangun keinginan ini untuk berada di dunia ini, di dunia spiritual ini, dan untuk menambah di hari pancindera ini indera tambahan, sehingga kita bisa merasakan spiritualitas kita, dan bisa merasakan dunia ini seperti hal yang nyata. Dan semua yang mereka bicarakan adalah hal yang benar, tapi kita harus meraihnya dan hidupinya di spiritual ini. Tapi ini bukan hal begitu. Dan ini pada untuk belakangnya Kabbalah hanya menggunakan nama yang nyata, dan ini hal tidak berubah untuk semua Kabbalis yang mereka tidak raih, mereka tidak menamakannya, atau maka ini adalah hukum yang sangat ketat. Jika mereka tidak mengikuti hukum ini, apa yang mereka tulis adalah suatu hal yang bohong. Ini adalah semua kepercayaan.
hal yang tidak seperti gosip dan kabalis di generasi sebelumnya, bahwa murid-muridnya mengerti apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka raih adalah tujuan utama. Jadi kearifan ini bisa dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan kebenaran yang benar. Dan oleh itu mereka harus membangun jiwa ini, dan kalian akan sangat bahagia. Ini tidak mudah karena kita punya teman untuk membantu dari kita, dan kita punya grup-grup yang baik, dan kita bisa pelajari, kita bisa melihat bagaimana kita bisa membangun perasaan spiritualitas ini, di mana hal ini tidak terungkap dari sensasi spiritualitas yang kita miliki, dan bahasa dari ranting dan kabalis. Walaupun mereka selalu membicarakan hal spiritualitas, mereka harus menjelaskan hal-hal ini dari dunia ini, dan terkadang yang kita lakukan jadi untuk murid-murid yang belajar kearifan Kabbalah, ini bukunya, mempelajari teks-teks Kabbalah yang otentik. Dan di pelajaran pertama kita membicarakan apakah kearifan Kabbalah yang membicarakan hubungan antara kita dan Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta kita rasakan, dan kita memiliki di dalam hati kita ini, dan kita memiliki potensi untuk merasakannya. Dan kabalis ingin membicarakan sang spiritualitas. Mengapa mereka harus menulis tentang dunia ini? Kita tinggal harus, dan buku Kabbalah tidak menjelaskan tentang dunia ini, tapi kadang-kadang mereka menggunakan kata-kata dari dunia ini untuk menjelaskan apa yang dari spiritualitas. Jadi mereka menggunakan bahasa ranting untuk menjelaskan akar, dimana ini berada di spiritualitas. Dan ini mengapa buku-buku Kabbalah, mereka berpikir bahwa buku Kabbalah ini menceritakan tentang hidup di dunia ini, tapi ini tidak membicarakan hal di dunia ini. Kita pergi ke rumah, kita makan, kita minum, kita hidup, kita punya keluarga, makanan, seks, hidup, belajar, sangat simpel. Dan binatang juga hidup seperti ini juga. Jika kita lihat binatang punya 2 kaki, mereka masuk, mereka keluar dari kandang ayam mereka ini. Mereka keluar dari kandang ayam, dan mereka keluar masuk dari kandang ini dari pagi, dan mereka makan, mereka masuk lagi di malam hari ketika matahari terbenam. Mereka bangun lagi saat matahari terbit, dan mereka melakukan hal yang sama lagi. Ya sama juga dengan diri kita lakukan. Dan mereka melalui proses sama, mereka juga sama punya 2 kaki. Apa yang membedakan kita dengan binatang adalah titik spesifik di dalam hati ini. Dan apa yang ingin kita lakukan adalah menggunakan titik dalam hati ini sehingga kita bisa meningkatkan diri kita untuk tingkatan dari akar dengan mempelajari kearifan Kabbalah. Dan dengan mempelajari kearifan Kabbalah dari akar ini, kita bisa menginfluence jiwa kita, dan dari influence ini bisa mengangkat diri kita ke akar semuanya.
dalam pembicaraan mengenai akar dari semuanya, dan mereka menggunakan kata-kata dari rantingnya seperti kata cahaya, dan cahaya ini bisa artinya macam-macam, cahaya dari lampu, cahaya dari lilin, cahaya fluorescence, dan apa aja. Dan ketika Starkabale bicara tentang cahaya ini, mereka secara spesifik menceritakan tentang influence dari Sang Pencipta dengan diri kita dan hubungan tentang hal ini, dan mereka tentang impact dari ini, dan hal ini disebut cahaya. Dan untuk mendefinisikan ini secara benar membutuhkan suatu spesifik pelajaran yang spesifik yang kita bicarakan juga minggu lalu. Jadi kita mengerti secara perlahan dan menjawab sensasi-sensasi kita ke arah yang sama, sehingga kita bisa merasakan observasi yang berbeda yang membuat diri kita keluar dari persepsi yang dari dalam diri kita dan melihat dari sisi yang berbeda. Dan ini adalah bahasa dari ranting. Dan kualitas yang kita rasakan di bawah ini dan kita pelajari sebelumnya saat kita mendiskusikan dari mana kita berasal, dan Sang menciptakan semua dari diri kita di kesempurnaan, dan Adam berasal dari taman surga, dan ini di mana dan Sang Pencipta dan Adam bersatu seperti dua teman yang baik menikmati hidupnya. Tetapi Adam di detik ini tidak sadar tentang kemampuan Sang Pencipta, keinginannya seperti anak kecil atau bayi kecil yang berada di tangan ibunya. Sang Pencipta ingin dia untuk tumbuh dan berkembang, dan seperti Sang Pencipta, dan dia mengirim melalui ini disebut adalah 5 dunia, melalui dosa, dan kita dikirim melalui dunia ini. Adam Kadmon, ini Atzilut, Beria, Yetzira, dan Asia. Dan ini adalah dunia-dunia spiritualitas yang kabalis membicarakannya, dan kita tidak mengetahui apakah dunia ini karena kalian tahu kita stuck di sini. Dan saat mereka membicarakan dunia ini, bahwa dunia ini adalah cetakan dari satu sama lain, dan dunia yang lebih bawah dan dunia yang di atas mencakup segalanya. Dan sebenarnya dunia ini kita bisa mencakup dari hal tidak bergerak, vegetasi, dan animal, dan dari foto itu di dalamnya ada mencakup semuanya. Dan apa yang mereka bicarakan dan apa yang di dunia ini juga tercetak di dunia-dunia di atas ini. Karena itulah kabalis menjelaskan bahwa semua dunia ini berada dalam diri kita, karena semua ini berada dalam diri kita. Karena hal spiritualitas hanya membicarakan tentang sensasi kita dan jumlah dan juga kualitas dengan hubungan kita kepada Sang Pencipta
Dan inilah hal yang mereka bicarakan di sini. Bagaimana setiap tingkatan kita punya hubungan dengan Sang Pencipta, itu sebagaimana anak kecil berkembang di setiap umur dan suatu fase tertentu. Itu adalah perkembangan, fase perkembangan, dan saat bayi ini ingin tumbuh, mereka punya hubungan yang berbeda dengan Sang Pencipta, dengan orang tuanya. Mereka punya hubungan berbeda dengan teman-teman dan lainnya, dan mereka membangun hubungan dengan semuanya. Dari keluarga ini, mereka menyadari bahwa mereka punya banyak hal yang terjadi di dunia ini, dan hal sepertinya sama juga di spiritualitas, bahwa mereka hidup di hal yang kecil dan kita merasa masih banyak yang di luar sana. Yang terjadi ada hal yang sama. Kita mulai mengetahui atau menemukan luasnya dunia spiritual ini, dan kita mulai menanjak melalui anak tangga spiritual ini. Dan di sini kita juga memiliki hal yang sama. Asia, Yatsira, Beria, Azilut, Adam Katmon. Kita juga naik, sepertinya kita turun untuk meraih kesempurnaan yang lengkap. Dan seluruh deskripsi ini yang kita lalui, dan itu dengan pelajaran ini, kabar-kabar ini, bagaimana kita berkembang melalui kearifan Kabbalah, menginfluensi perkembangan dari titik dalam hati ini sampai kita sampai di suatu titik di mana ini pergi ke atas dan siap untuk berada di realitas Sang Pencipta. Jadi teks-teks kabalistis hanya bicara mengenai akar, tetapi mereka menggunakan bahasa yang disebut bahasa ranting. Mereka menggunakan bahasa di dunia ini untuk menjelaskan dunia spiritualitas. Karena dalam saat kita belajar, kita harus berhati-hati untuk tidak mengambil bahasa di dunia ini seperti bagaimana buku ini membicara tentang hal dari dunia ini. Kita harus pastikan bahwa saat mereka menceritakan cahaya, mereka tidak menceritakan tentang cahaya di dunia ini. Saat mereka menceritakan masah, itu adalah suatu layar. Ini bukan suatu layar yang ada di dunia ini. Ini bukan seperti layar yang kita miliki di TV atau di layar komputer kita. Dan layar ini adalah bagaimana kita bisa merefleksikan hubungan antara kita dan Sang Pencipta. Bagaimana kita bisa merefleksikan attitude Sang Pencipta ke diri kita, dan nilai yang disebut layar. Walaupun ini berasal dari dunia ini, mereka punya arti yang berbeda. Mereka untuk beraspirasi untuk merasakan dari realitas yang ada. Karena itu tidak ada satu elemen yang ada di dunia yang lebih rendah yang tidak bisa rasakan di dunia di atas ini. Ini sangat identikal seperti air dari suatu kolam, dan kita melihat pattern ini di dunia yang kita rasakan, bisa kita rasakan di dunia spiritualitas ini. Jadi hal-hal yang ada di dunia ini tercetak di dunia spiritualitas juga, dan semua dari diri kita yang seperti gunung, sungai dan lainnya, dan seluruh ciptaan. Nah, kita lihat seluruh ciptaan. Sini adalah kopi
dari from here. The whole of reality, the roots of dari akar dari realitas. okay. Oops. So everything that's Apa aja yang ada di dunia ini, seluruh planet, planets, seluruh tumbuhan plants, dan gunung, sungai, semuanya, binatang, manusia animals, humans yang ada di dunia ini that exist juga berada also di dunia lebih tinggi, di Asia, Bria, Cira, Beria, Sirabria, Silut, dan Adam Kadmon. and Adam. Dan semua dunia-dunia ini All of these worlds also have berada di realitas ini in this reality. karena ada kopi dari semuanya Everything. tercetak di semuanya. Ya, kita lihat adakah pertanyaan-pertanyaan? Oh, tidak pertanyaan. No questions. You're all doing me a favor. Kabalis. Now, Kabbalists Mari kita lihat apa yang mereka bicarakan. what they're talking about. Still, Maksudnya di esensi Kearifan Kabbalah it's on page 26. di buku biru Kabalis menemukan Have found a set and vocabulary animated vocabulary untuk sufficient to create ciptakan bahasa spoken language untuk kita bicara dengan satu sama lain, one another of bagaimana kita bertindak dengan in the upper world hanya menunjukkan akar yang di dunia ini, yang kita rasakan di dunia ini. corporeal sense. Dan saat Kabalis menulis di buku ini, karena mereka menulis Because they're writing sehingga other Kabbalists Kabalis lainnya di spiritualitas yang sama, mereka mengerti apa yang mereka bicarakan. so let's say a Kabbalist is Dan saat mereka Kabalis membicarakan tentang meja, kursi, sapi, kerbau, mereka bicara secara alegori. who reads what that Jadi sehingga Kabalis lainnya bisa because they're in the same sense. merasakan juga, karena Kabalis lain juga sudah berada di tingkatan spiritualitas. Jadi kalau sapi atau kerbau adalah Actually, ada artinya adalah kearifan dan maafan, dan ini arti berbeda ya. Dan mereka tidak membicarakan tentang binatang, but they're talking dan mereka membicarakan dua kualitas quality yang ada di spiritualitas. spirituality. Dan Please put that Kabalis ini membicarakan suatu sensasi-sensasi yang mereka rasakan, obvious that they don't need to, dan mereka membicarakan, they don't need to talk about mereka membicarakan farm, right? apa yang di dalam peternakan McDonald dan apa yang ada di dalam sini, dan mereka They're referring membicarakan tentang sensasi spiritual, dan the listeners understand the upper mereka mengerti dari apa yang hubungan dari akar dari semuanya ini. so everything. Dan saat mereka membicarakan bunga sebagai contohnya, Example, ini ada artikel yang disebut the lily among lili di antara duri-duri. Dan ini seperti so it's like a suatu bunga about a flower. yang tumbuh di antara akar-akar lainnya, duri-duri lainnya. Tapi apa yang mereka bicarakan adalah esensi spiritualitas. Dan duri Thorns, ini juga membicarakan tentang hal lainnya, these are all thorns. Okay, dan mereka juga berhubungan dengan hal lainnya di spiritualitas. spirituality. Baiklah, ini sangat penting untuk bagi kita untuk mengerti bahwa semua cerita ini di buku Zohar Zohar, atau konsep-konsep yang dijelaskan kepada kita di pohon kehidupan, di buku kehidupan, dan di buku 10 Sefirot, dan mereka hanya membicarakan adalah konsep spiritualitas. Apa yang bisa kita bicarakan, walaupun mereka tidak bisa jelaskan ekspresi verbal, karena ini di luar dari imajinasi yang kita miliki, tapi mereka memiliki hak untuk menjelaskannya. Bagaimana hal ini bisa dijelaskan, mendeskripsikan hal ini menggunakan bahasa yang ada di dunia kita ini. how are we going to tell Ya, bagaimana kita menjelaskan kepada anak-anak kita? thing, don't we? Sebagai contoh, For example,
Saat kita anak kecil tumbuh, mereka tidak bisa mulai saat mereka tumbuh. Ya, sebagai contoh, kamu tidak bisa memberikan hal yang pedas atau gula terlalu banyak. Kita harus menjelaskan bahwa ini hal ini dan ini tidak bagus jika terlalu banyak. Ya, kita menggunakan satu bahwa hal ini sangat nikmat, kalian tidak bisa memilikinya. Bahwa wah, bagaimana kita bisa merasakan hal ini? Dan Kabalis juga menjelaskan hal yang sama, bahwa apa yang mereka bicarakan, apakah mereka tidak bisa rasakan, dan mereka tidak bisa bicarakan apa yang mereka rasakan. Dan ini tidak menjelaskan bahwa faktanya bahwa mereka bisa menjelaskan kepada kita walaupun kita tidak bisa merasakannya. Ya, seperti sensasi pedas kepada contohnya umur 2 atau 3 tahun, karena walaupun mereka ingin merasakannya, anak kecil ini pedas, kalian akan sangat buruk. Tapi hal anak kecil ini tidak tahu karena ini akan jadi suatu buruk. Tapi sang orang tua tidak memberikan ini kepada anaknya, dan anak kecil ini tidak mengerti merasakan hal ini dan mengapa hal ini terjadi. Dan pada kita membicarakan dari di buku ini bicarakan seperti lili di antara duri-duri ini, kita bisa mengetahui apa hal ini, apa yang dijelaskan dari semua ini ada hal yang berbeda. Dan contohnya anak kecil melihat ada tumbuh ini warna merah, karena ini berbeda. Tapi saat anak kecil ini merasakannya, merasa terbakar dan sakit perut kecil ini. Oleh karena itu, situasi sama dengan diri kita ini, kita tidak berada di titik itu juga, tapi mereka berusaha menjelaskannya bagaimana kita bisa sampai titik itu. Gimana cara Kabalis ingin menjelaskan apa yang mereka ungkap di spiritualitas, dan ingin menjelaskan ini agar bisa lanjut dari generasi ke generasi berikutnya. Seperti contohnya cabai yang kita makan, kita rasakan, tapi jika orang bisa merasakannya, kita tidak mengetahuinya. Karena itu, tetapi di dunia yang lebih tinggi ini, kita memiliki konsep di mana jika orang telah merasakannya, mereka mengerti satu sama lain. Dan contohnya mungkin ini contohnya Kabalis ini telah makan cabai ini dan mereka telah merasakan dasnya di lidah kita ini dan merasakan seluruhnya. Tapi Kabalis lainnya telah merasakan mungkin hanya sedikit ujung cabai ini aja, tetapi pada akhirnya mereka merasakan yang sama dari cabai yang mereka makan ini, walaupun mereka makannya berbeda. Dan inilah yang mereka coba jelaskan dari perbedaan tingkatan pencapaian. Bagaimana kita bisa melihat pelajaran yang telah kita bicarakan sekarang dengan pendekatan yang kita bicarakan dari pelajaran sebelumnya. Dan kita harus mengerti bahwa ini adalah hal yang sangat sulit untuk kita mengerti mengenai Kabbalah. Dan kalian sebagai seorang datang untuk belajar kearifan Kabbalah, dan kalian pelajari teks yang otentik yang membicarakan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Nah, ini dalam esensinya adalah attracting cahaya dalam diri kita, dan cahaya ini mengembangkan diri kita bahwa kita kearifan. Dan ini sama
dengan apa yang saja kita pelajari di dunia ini. Kita juga tidak tahu, kita hanya membaca buku ini. Tapi saat kita mulai membelah binatang dan melihat organ-organ di dalam tubuh binatang ini, kita mulai mengerti apakah ini perut, organ lainnya, dan buku ini, apa yang di dalam tikus ini, apa yang di dalam tubuh ini. Dan di saat kita membuka dan melihat apakah apa yang di dalam buku ini adalah hal yang nyata, karena kita bisa merasakannya dan melihatnya. Tetapi sebelum aplikasi nyata yang ini, kita buat bagi diri kita ada hal yang tidak jelas, hanya informasi, bukan suatu kearifan bahwa ada tubuh, ada ya. Karena kita melihat, kita harus merasakannya, kita harus melihatnya, kita harus mengetahui bagaimana semua ini terhubung dengan satu sama lain, bagaimana kita ingin menemukan dari satu sama lain, karena kita hidup di sininya. Karena itu cahaya yang mengembangkan diri kita untuk bergerak maju, untuk meraih apa yang di dalam buku ini, dan mengambil diri kita fase berikutnya dari perkembangan, seperti demonstrasi yang saya berikan mengenai buku mengenai anak kecil saat mereka ingin berkembang. Baiklah, dan pada saat kita memiliki pertanyaan yang sama, dan tapi ini berlihat dengan hal yang sama seperti yang kita lihat di sini. Hal ini bekerja karena hukum sebab dan akibat, hukum akar dan ranting. Kita juga melajari kearifan dan pengertian, dan saat kita pelajari dari hal spiritualitas, dan hanya satu logis bahwa untuk membangunkan sensasi dari dunia spiritualitas, apa yang ada di sini juga berada dari akar dari semuanya. Dan apa yang kita lakukan adalah bangun suatu lingkungan di mana kita bisa berkembang secara benar dan mengaplikasikan kearifan Kabbalah. Baiklah, dan melalui lingkungan ini kalian harus berkembang sepertinya seorang berkembang dengan kearifan, dan seperti orang yang kerja praktek. Jika ada mulai bekerja di tukang kayu, mereka tidak mengetahui pada mulanya bagaimana cara memotong kayu, apakah kayu-kayu apa saja, apakah pelitur apa yang kalian gunakan untuk beda-beda kayu, bagaimana join pada kayu ini. Dan pada saat mereka yang kerja praktek ini mulai bekerja selama lama-lama, dan mereka mempunyai sensasi, mereka mulai merasakan hal yang berbeda karena dia bisa merasakan perbedaan dari kayu-kayu yang ada dan apa yang harus digunakan. Dan sama juga seperti spiritualitas kita, bagaimana tingkatan, bagaimana sebanyak gaya atau kekuatan yang kita gunakan, effort yang kita taruh di hal ini, bagaimana di lingkungan yang tepat, di mana bagaimana kita bisa menemukan hal ini, di mana kita bisa melihat dan merasakan secara lengkap dengan Sang Pencipta, dan jadi partisipan yang aktif dengan hubungan dengan Sang Pencipta. Baiklah, dan saya percaya
ini mengakhiri pelajaran kita hari ini. Saya sadari bahwa tidak kalau pertanyaan, jika ada pertanyaan, tanyakan ke email address yang telah kita miliki. Dan jika kalian merasa kalian ingin mulai membaca dan kalian suatu buku dan kalian ingin mulai dari belajar dari mana, mungkin kita bisa memberikan pelajaran-pelajaran lainnya yang bisa membantu kalian, atau kita bisa berikan buku yang tepat. Dan saat kita maju di kanan ke bawah ini adalah pelajaran di mana kita bisa mengetahui diri kita di realitas yang lebih tinggi, dan bagaimana dan kita mengerti dari realitas di dunia yang di atas ini adalah lautan yang sangat luas dan dalam, dan bagaimana kita bisa mengerti melalui pikiran kita dan hati kita, dan mengetahui bagaimana hal ini terjadi, dan mengetahui kenapa semua ini terjadi dalam diri kita. Udah suatu titik di mana pengetahuan yang mengklarifikasi semua yang ada di pertanyaan yang ada dalam diri kita ini. Jika kalian pikirkan apa yang terjadi di dalam diri kita mengetahui mengapa hal ini terjadi. Kita hanya menjalaninya, dan kita tetap mempunyai pertanyaan yang ada, mengapa diri saya. Dan pelajaran ini juga menjawab pertanyaan yang kalian miliki mengenai pertanyaan yang ada. Dan saat kita mengetahui semua ini, jadi hal sangat berharga. Dan bergabunglah dengan kami di pelajaran berikutnya, dan bagaimana kita akan menemukan pendekatan yang sangat unik sehingga kita bisa mendapatkan hal terbaik. Bagaimana kita bisa membangun attitude yang benar, lingkungan yang benar, dan mengkoordinasikan diri kita sehingga kita bisa mempunyai pendekatan yang benar untuk kearifan Kabbalah. Bagaimana kita bisa melakukan hal yang maksimum dengan waktu yang sesingkat mungkin. Kami harap pelajaran ini telah, dan bagaimana hal ini telah membangun kita secara bersama. Dan kita juga mempunyai chat box di YouTube juga, jika kalian live di YouTube. Ya, kami dengan senang jika kalian jawab pertanyaan. Jika ada Facebook juga, ada di Facebook page kami. Dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih.